One more push on. You're so close. Yes. Not anymore. Different. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan gua Kakak Chef di channel Dev Movie. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Yang masih jomblo semoga dipertemukan jodohnya, amin. Kali ini gua akan menceritakan film Look Dead Kill yang menarik perhatian gua karena sekilas premisnya mirip sekali dengan film dari Webtoon, yakni Terlalu Tampan. Film berjudul Look Dead Kill ini menceritakan derita seorang remaja bernama Max yang diperani oleh Brandon Flynn yang mampu membunuh semua orang yang dengan wajah tampannya. Sehingga seumur hidupnya Max harus menutup wajah dengan kain kasa. Dari sini saja sudah jelas terlihat premis yang mirip banget sama Terlalu Tampan. Hanya saja Terlalu Tampan cuma bikin pingsan atau mimisan, sementara Look Dead Kill terlalu sadis sampai semua orang yang melihat wajah rupawan Brandon Flynn langsung makniknat. Oke, buat yang mau lanjutin nonton di channel ini, gua doain semoga kalian jadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Oke, because time is money, kita mulai dengan bismillah. Cus. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang mengenai topi, kacamata, dan balutan perban di seluruh wajahnya. Ia adalah Max. Max sedang berkonsultasi kepada dokter Cilangaman tentang wajahnya yang terlalu tampan, yang mampu membunuh orang saat melihat ketampanannya. Bahkan dokter dan perawat yang membantu persalinannya langsung makniknat saat melihatnya. Saat Max berusia 2 tahun, orang tua Max memutuskan untuk pindah ke tempat terpencil, dan disitulah orang tuanya mulai menutupi wajah Max dengan kain perban, topi, dan kacamata, agar tak lebih banyak korban yang makniknat karena ketampanannya. Namun sayangnya, dokter Cilangaman itu tidak mempercayai cerita Max, dan mengatakan kalau Max depresi karena masa lalunya. Maka Max pun membuka perbannya, dan dokter itu pun langsung makniknat. Tak lama pun polisi datang ke tempat kejadian, dan kedua orang tua Max berusaha meyakinkan kalau dokter tersebut meninggal karena terkena serangan jantung. Lalu mereka bergegas pulang, dan sesampai di rumah tanpa ada Dan, yaitu satu-satunya teman Max. Mereka sedang makan malam. Di sana Dan sedang tampak berkenalan dengan seorang wanita melalui aplikasi kencan, dan ayah Max menyuruh Max untuk menggunakan aplikasi kencan itu agar Max bisa berkenalan dengan wanita dan tidak sering mengurung diri di kamarnya. Lalu setelah makan malam, Max memberi Dan batu bata untuk dipukuli ke wajah Max, namun Dan menolaknya. Lalu Max sengaja menjatuhkan HP-nya Dan pun refleks memukul hidung Max dengan batu bata itu. Di rumah sakit saat Max sedang mengantri panggilan dokter buat meriksa hidungnya, di sana tampak seorang wanita yang mau berbicara dengan Max. I hate when that happens. Sepulang dari rumah sakit, Dan pun mendatangi Max dan menanyakan keadaan Max. Lalu Dan mengajak Max untuk diperkenalkan dengan seorang gadis buat teman kencan Max. Max pun tampak tertekan akan itu, tetapi Dan berhasil meyakinkan Max. Dan malam hari pun tiba, mereka tampak berada di sebuah kafe. Di sana tampak seorang gadis yang bernama Erika yang hendak diperkenalkan ke Max. Namun Erika mengira kalau teman kencan Erika ialah Dan, namun Dan mengatakan kalau Dan akan menjodohkan mereka berdua. Lalu Dan pun pergi meninggalkan Max dan Erika. Saat Max dan Erika sedang berbincang-bincang, Craig pun datang untuk menggoda Erika, dan tampak Craig mengenali Max dan mengganggu Max. Lalu tanpa sengaja Max menumpahkan air minumnya, dan saat Max ingin memanggil pelayan buat mengilap air minum yang tumpah itu, Craig menghalangi Max dan mengilap air itu dengan perban Max dengan cara menggesek-gesek kepala Max ke meja. Oh my god! Craig, stop it! Lalu Erika pun pergi meninggalkan Max. Max yang tampak frustasi memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan. Namun tiba-tiba tampak seorang gadis menghampiri Max, yaitu gadis yang dijumpainya di rumah sakit saat mengantri. Mereka pun berkenalan dan nama gadis itu ialah Alex. Alex pun berhasil menghalangi Max untuk bunuh diri. Alex mengajak Max untuk pergi ke panti jompo. Lalu Max dikenalkan dengan Esther dan Rosemary. Then we can talk about being depressed. Dan di sana tampak mereka sedang berdiskusi meja bundar. Saat perjalanan pulang, Max mengajak Alex untuk bertemu lagi besok, namun Alex menolaknya. I can't.
Lalu Max menceritakan ke Dan tentang Alex. Dan yang mendengar cerita Max, Dan menyarankan agar Max berpura-pura tidak sengaja bertemu dengan Alex lagi. Besoknya Max menunggu Alex, tetapi Max pun ketahuan oleh Alex kalau Max sengaja menunggunya di sana. Are you stalking me? Lalu Max mengajak Alex buat menghabiskan waktu beberapa jam bersamanya. Alex pun setuju. Start walking before I start saying no. Dan tampak mereka memasuki tos serba buat berbelanja. Mereka pun membeli permen jelly. Tampak Max dan Alex sedang berada di dalam bak mandi yang dipenuhi dengan permen jelly yang mereka beli tadi. Di sana Max dan Alex saling buka-bukaan. Bukan buka-bukaan seperti pemirsa pikirkan, tetapi mereka saling keterbukaan tentang masalah yang dialami oleh diri mereka masing-masing. Max mengatakan ke Alex kalau dia lahir dengan wajah yang menarik dan mematikan. Lalu Alex pun mengatakan kalau dia memiliki penyakit kardiovaskuler langka. Ya, kardiovaskuler langka, yaitu penyakit jantung langka apabila dia kesenangan maupun sedih akan membuat jantungnya membengkak. Maka dari itu Alex pun tidak boleh merasakan senang maupun sedih. Lalu mereka pergi untuk menonton film, dan di sana mereka sambil minum minuman bintang jos. Maaf gua nggak tahu merek miras sih, jadi asbut deh. Mereka pulang dan sampai di rumah, Max yang tidak pernah minum miras pun tumbang di kasurnya. Lalu Alex melepaskan kacamata Max dan hampir terjadilah adegan pok-pokan. Namun tiba-tiba orang tua Max masuk ke kamar Max dan mereka kaget. Alex pun langsung memperkenalkan dirinya. I'm Alex. Orang tua Max membawa seorang gadis yang bernama Yusen. Dia dari program pertukaran pelajar untuk tinggal di rumah Max. Yusen ini orangnya unik, yang nggak tahu uniknya gimana. Pokoknya unik banget dah. Saat makan malam, ibunya Max menanyakan Yusen makan malam apa yang biasa ibunya buatkan. Namun Yusen hanya diam dan pergi mengambil pesanan pizzanya tanpa membayar, lalu masuk ke kamarnya. Gerusak-gerusuk gitu. Ibu Max pun menyuruh Max untuk mengajak Yusen untuk pergi bersamanya besok agar mereka berteman. Namun Max menolak karena Max, Alex, dan Dan akan pergi berkemah besok. Ibunya pun menyuruh Max untuk membawa Yusen. Tibalah mereka di tempat tujuan dan tampak Yusen keluar mobil dan berlari. Oh alah, Sen. Di perjalanan, Max dan Alex sedang berbincang tentang Alex yang memegangi ranting kayu untuk dibuat menutupi portal. Lalu Tiffany meminta Alex buat memfotonya dan tiba-tiba Tiffany melihat tangan Alex yang berdarah. Alex yang tanpa sadar tangannya berdarah itu karena ranting kayu yang dipatahkannya tadi. Lalu Max membalutinya dengan perban yang ada di wajahnya. Saat Max dan Alex merasakan hangatnya api unggun, Alex mengatakan kalau dia ingin melihat wajah Max. Lalu Max menarik selimut dan menyuruh Alex untuk menutup matanya, dan Max membuka perbannya lalu membiarkan Alex meraba wajah Max. I know how to make a girl feel like Helen Keller. Alex bertanya ke Max apa Max pernah berciuman. Max menjawab hampir saat dia masih anak-anak. Lalu Alex pun mencium Max. Alex yang merasa bahagia pun langsung merasakan efek pada jantungnya. Saat Max dan Dan mengeluarkan pohon Natal yang sudah kering, Yusen yang berada di luar sedang merokok membuang putung rokoknya ke pohon itu dan hampir terjadi kebakaran. Si Yusen yang melihat itu hanya cuek bebek dan pergi meninggalkan api itu begitu saja. Lalu Dan pun ke rumah sakit untuk mengobati tangannya yang terkena api. Di sana mereka bertemu dengan Alex dan memperkenalkan dirinya dan Max kepada ibunya Alex. Dan Alex mengatakan bahwa Dan dan Max adalah teman kerjanya di panti jompo. Max pun terlihat kecewa terhadap Alex. Saat Max dan ayahnya sedang berbelanja, Max menanyakan kepada ayahnya bagaimana pertama kali ayahnya bertemu ibunya. Lalu ayahnya menjelaskan ke Max dan menyuruh Max buat mengungkapkan perasaannya kepada Alex. And say that if you did decide to tell Alex how you feel, Alex,
Kemudian Max dan Alex bertemu. Di sana Max menanyakan ke Alex tentang pertemuan mereka di rumah sakit kemarin. Alex pun menjawab kenapa dia mengatakan bahwa mereka hanya relawan di panti jompo. Karena hasil dari pemeriksaan Alex sedang tidak baik, dia tidak ingin membuat ibunya lebih khawatir lagi. Lalu mereka ke panti jompo. Di sana tampak Rosemary sedang sakit keras. Alex yang merasa sedih pun menjadi mimisan lalu pergi meninggalkan Rosemary. Alex yang tidak tahan melihat Rosemary harus hidup dengan bantuan mesin-mesin, meminta Max untuk membuat kepergian Rosemary bahagia dengan cara memperlihatkan wajahnya Max. Max pun menolak, lalu Alex pergi meninggalkan Max. Dan Max pun menemui Rosemary dan menunjukkan wajahnya kepada Rosemary. Lalu Rosemary pun meniknat dengan senyuman bahagia. Setelah kejadian itu pun Max tampak galau karena Alex tidak membalas chatannya, dan Max pun menemui Dan di sana dan mengajak Max untuk ikutan ke acara Spring Fling di acara sekolahnya dan menyuruh Max untuk mengajak Alex. Max mengatakan kalau Alex tidak mau berbicara kepada Max. Lalu Dan pun mengambil HP Max dan menchatting Alex, namun Alex tetap tidak membalasnya. Max pun memutuskan untuk datang menemui Alex ke rumahnya, dan ternyata penyakit Alex semakin parah. Namun Alex ingin ikut ke acara Spring Fling itu. Di acara itu tampak mereka sedang dansa. Alex yang merasa bahagia pun langsung mimisan dan pamit ke toilet. Max pun menghampiri Dan. Lalu tak lama Craig datang buat menjahili Max dengan membuka topeng Max dan diperlihatkan ke Valencia. Tak lama Valencia pun makniknat di tempat. Max pun digiring oleh polisi. Di sana Max melihat Alex yang dibawa oleh ambulans. Setelah Max dibebaskan dari kantor polisi, Max langsung menemui Alex di rumah sakit. Di sana Alex meminta Max untuk mengantar kepergiannya dengan cara seperti Max mengantar kepergian Rosemary. Max pun marah terhadap Alex lalu pergi meninggalkannya. Sejak saat itu pun Max menghindari Alex. Lalu Max bertemu dengan Dan 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 mengeluarkan kata-kata bijaknya dengan mengatakan kalau terus menghindari Alex sama saja menyia-nyiakan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya Max mendatangi Alex dan di sana Max tidak tega melihat Alex yang kesakitan. Max pun membuka perbannya agar Alex bisa pergi dengan tenang tanpa merasakan sakit. I'm scared. Namun, ternyata itu tidak mempan. Alex pun mengakhiri hidupnya dengan penyakit yang dideritanya. Sementara Max menerima keadaan dan memanfaatkan wajah tampan dan mautnya untuk menolong orang-orang yang sedang menderita sakit parah dan mendapatkan kematian yang tenang. Ia juga menjadi pribadi yang lebih optimis, enggak lagi depresi. Di akhir cerita, Dan ternyata juga bisa melihat wajah Max. Lalu ada tamu datang dan Max membuka pintu, namun Max lupa menutupi wajahnya dan tamu tersebut ternyata si Craig yang hendak meminta maaf. Craig pun makniknat saat melihat Max, lalu film pun the end. Film Look, Death, Kill ini punya premis yang bagus, namun sayang cerita terlalu standar dan gua merasa film ini seperti kurang sesuatu. Kisah Max dan Alex masih kurang greget, serasa banyak yang di-cut pada saat editing. Padahal packing lamban, tapi kerasa durasinya seperti diburu-buru banget. Beruntung acting Brendan Flynn dan Julia Goldani Telles dapat banget. Jadi walaupun banyak hal yang gak kita ngerti, tetap bakal enjoy aja sampai akhir. Ujungnya bakalan fokus sama inti cerita mengenai pergaulatan batin Max dan Alex, daripada kenapa itu muka standar bule bisa membunuh siapa yang melihat. Kalau kalian penasaran dengan wajah Max, ini dia gua tunjukin. Tidak mematikan, bukan? Oke, thank you buat yang sudah mau mampir di channel TF Movie. Mohon dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Dan gua akhiri video ini dengan Assalamualaikum.